Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liza Elvira Allen. Hari ini saya akan menjelaskan materi perkembangan hewan saya tentang menstruasi dan menorhagia. Selamat menonton, enjoy! Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau yang disebut juga dengan endometrium. Siklus rata-rata terjadi sekitar 21-30 hari. Siklus ini terjadi berbeda-beda pada setiap wanita. Siklus menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut. Menstruasi dan menorhagia. Pada materi kali ini, kita akan membahas pengertian menstruasi itu sendiri, kemudian siklus menstruasi, tanda dan gejala, cara mengatasi, dan kelainan pada menstruasi. Nah, pada slide ini kita bisa lihat ini adalah organ reproduksi wanita. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Siklusnya terjadi sekitar 21-30 hari. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Hipotalamus ini terletak di bagian belakang otak, bagian otak kecil. Nah, dialah yang berfungsi untuk mengendalikan hormon-hormon reproduksi, sehingga terjadilah menstruasi itu. Selanjutnya, 4 fase siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang terakhir, yaitu fase pasca ovulasi. Nah, pada slide ini kita bisa lihat, yaitu terjadinya fase menstruasi. Pada fase menstruasi, ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Pada gambar kita bisa lihat ya, itu menyebabkan ovum lepas dari endometrium, sehingga terjadinya pendarahan. Dari yang gambar kiri menuju ke kanan, itu terjadinya pendarahan karena ovum yang tidak kunjung dibuahi oleh sperma, jadi terjadilah pendarahan, menyebabkan ovum lepas dari endometrium. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih selama 5 hari. Selanjutnya, fase praovulasi. Fase praovulasi ini disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH, atau yang disebut juga dengan follicle stimulating hormone. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadilah pembentukan dinding endometrium atau proliferasi. Nah, berikutnya adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dari hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa inilah yang disebut juga dengan ovulasi. Nah, pada fase inilah fase yang pas untuk melakukan pembuahan, sehingga si wanita bisa hamil untuk melanjutkan keturunannya. Nah, selanjutnya adalah fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, folikel de Graaff atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans
yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi, demikian seterusnya. Siklus menstruasi juga dapat diketahui oleh wanita dengan melihat kalender. Nah, di kalender kita bisa lihat dalam 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Apabila si wanita ini menstruasi pada bulan Januari tanggal 1, maka bisa dipastikan kalau normalnya wanita itu akan menstruasi lagi pada bulan Februari pada tanggal yang sama. Tapi bisa juga lebih maju seminggu atau mundur seminggu. Tergantung dari pribadi si wanitanya. Apabila dia suka begadang atau dia suka makan yang kurang sehat, itu bisa mempengaruhi siklus menstruasinya. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejala-gejala pada siklus menstruasi. Nah, pada siklus menstruasi ini ditandai yang pertama adalah si wanita itu jadi mudah lelah. Yang kedua itu sering sakit kepala di bagian atas. Lalu nyeri di dekat ulu hati. Nah, nyeri haid bisa sampai ke atas. Lalu ini gambar meningkatnya berat badan si wanita, karena biasanya pada sebagian wanita itu sebelum terjadinya menstruasi dia akan lebih banyak makan sehingga berat badannya meningkat. Lalu nyeri pada otot dan timbulnya jerawat merah. Itu karena terpengaruh oleh hormon. Itulah tanda-tanda dari gejala siklus menstruasi. Selanjutnya adalah cara mengatasi nyeri haid. Yang pertama itu dengan mengompres perut dengan air hangat. Karena pada saat nyeri haid tersebut itu terjadi karena darah yang tidak luruh dengan sempurna. Darahnya menggumpal-gumpal gitu. Jadi terjadilah nyeri haid tersebut. Yang kedua yaitu dengan berolahraga. Salah satunya yaitu dengan bersepeda. Karena dengan bersepeda kita mengayuh sepedanya, itu dapat membuat otot-otot rahim kita jadi lebih kuat dan lebih elastis, sehingga pada saat terjadinya haid atau menstruasi itu dapat mengurangi nyeri dari menstruasi tersebut. Yang ketiga, dapat menguranginya dengan meminum obat. Tapi tidak disarankan untuk terus-terusan meminum obat-obat kimia karena dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya yaitu dengan berolahraga, dengan yoga. Ini juga termasuk salah satu olahraga yang dapat membuat otot-otot kita jadi lebih kuat, termasuk otot rahim, sehingga dapat meredakan nyeri pada saat menstruasi tersebut. Selanjutnya adalah dengan meditasi. Meditasi dapat membuat stres jadi lebih berkurang, sehingga pada saat terjadi menstruasi kita dapat mengontrol emosi kita sehingga tidak begitu terasa nyerinya tersebut. Selanjutnya adalah dengan tidak meminum minuman bersoda. Usahakan pada saat mengalami menstruasi tidak meminum minuman yang bersoda karena dapat menimbulkan rasa nyeri tersebut. Selanjutnya dengan meminum obat-obat yang herbal. Daripada meminum obat-obat kimia, lebih baik minum obat yang herbal. Contohnya itu dengan jahe dan kunyit. Minum minuman jahe dan kunyit dengan madu. Itu dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada saat menstruasi tersebut. Selanjutnya adalah kelainan pada siklus menstruasi. Di slide ini kita bisa lihat pada gambar pertama, yaitu menstruasi belum terjadi pada kurun waktu 3 tahun setelah berkembangnya payudara. Pada gambar ini dikirakan seperti ini ya. Yang pada gambar kedua, yaitu menstruasi belum terjadi pada usia 14 tahun, diikuti dengan tanda-tanda hirsutisme.
Apa itu hirsutisme? Hirsutisme ini adalah kelainan yang terjadi pada wanita yang munculnya rambut-rambut seperti jenggot pada laki-laki. Seperti pada gambar ini ya. Berikutnya gambar yang ketiga yaitu menstruasi belum terjadi pada usia 15 tahun. Itu termasuk kelainan pada menstruasi. Karena umumnya pada 15 tahun sudah terjadi menstruasi, tapi kembali lagi kepada masing-masing wanitanya. Kadang terjadinya menstruasi ini berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi kalau sudah lewat lebih dari 17 tahun belum menstruasi, itu patut dikonsultasikan ke dokter. Nah, selanjutnya adalah menorhagia. Yang pertama itu adalah volume darah yang terlalu banyak, sehingga harus mengganti pembalut setiap jam, dan ini berlangsung selama beberapa jam. Yang kedua itu harus menggunakan 2 pembalut untuk menampung pendarahan. Ini bisa terjadi pada wanita yang jumlah darah yang dikeluarkan pada saat menstruasinya itu lebih banyak dari normalnya, sehingga dia harus menggunakan 2 pembalut untuk menampung pendarahan. Yang ketiga, harus bangun untuk mengganti pembalut pada saat tidur. Karena jumlah darah yang keluar terlalu banyak, sampai pada saat tidur pun harus bangun untuk mengganti pembalutnya. Itu salah satu gejala dari menorhagia. Lalu mengalami gejala anemia, misalnya lemas atau sesak napas. Selanjutnya, durasi menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari atau menstruasi lama. Yang normalnya pada wanita itu 5-7 hari, tetapi pada wanita yang mengalami menorhagia ini menstruasinya lebih lama, yaitu lebih dari 7 hari. Selanjutnya, mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah berukuran besar selama lebih dari 1 hari. Yang terakhir yaitu terpaksa membatasi rutinitas karena volume darah yang hilang berlebih saat menstruasi. Karena banyaknya darah yang keluar pada saat menstruasi bagi wanita yang menorhagia ini, sehingga dia membatasi rutinitasnya karena terpaksa harus mengganti pembalut, harus menambah pembalut yang lebih banyak untuk menampung pendarahan tersebut. Jadi dia harus terpaksa membatasi rutinitasnya karena volume darah yang banyak hilang pada saat menstruasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!